Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dita Rahayu dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Nah, pertama-tama, mari kita diskusikan mengapa bahasa Indonesia itu penting. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional dan juga bahasa pemersatu bangsa. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka berbagai macam suku yang ada dan tersebar di seluruh pulau Indonesia ini tidak akan mampu berkomunikasi secara baik dan benar. Sehingga bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai jembatan yang menjembatani kita untuk berkomunikasi dari pihak A ke pihak B dan seterusnya. Kemudian, bahasa Indonesia itu juga telah terlampir dalam naskah Sumpah Pemuda yang sudah terlaksana pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke. Dan yang terakhir yaitu saat ini eksistensi bahasa Indonesia itu telah menghadapi berbagai macam tantangan yang berupa tantangan globalisasi, bagaimana perubahan besar sangat terjadi di era ini, dan yang kedua itu adalah dominasi bahasa asing. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian tidak akan asing ya mendengar bahwa sebagian besar generasi penerus, khususnya para mahasiswa dan juga anak-anak sekolah dasar sudah fasih berbahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Itu merupakan salah satu case yang cukup eh, meminta atensi kita, ya, yang cukup meminta atensi kita untuk menemukan solusi yang tepat. Dan yang ketiga itu adalah menurunnya kebanggaan pemuda dan pemudi. Ya, betul. Sebagian besar para pemuda dan pemudi kita cukup merasa gengsi jika berbahasa Indonesia, sehingga mereka akan melakukan campur-campur bahasa, atau di mana akan mengadaptasikan bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa dari Eropa ke dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia sangat penting di masa kini untuk kita pahami dan juga kita lestarikan. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia di forum internasional sebagai salah satu bahasa yang akan diangkat menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris di dunia. Di mana hal ini sudah dibuktikan pada salah satu event AICIS di tahun 2021, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia berpidato menggunakan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia di dunia ini semakin diperhitungkan keberadaannya. Dan salah satu artikel Republika menjelaskan bahwa AICIS dalam sebuah konferensi internasional menggunakan bahasa Indonesia yang sudah diucapkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kita. Oke. Hal ini telah diperlihatkan pada penegakan Peraturan Presiden Nomor 63 di tahun 2019 pada pasal 7, di mana Perpres ini mewajibkan bahwa bahasa Indonesia pada forum internasional di Indonesia harus digunakan. Ya, banyaknya presenter asing yang menggunakan bahasa Indonesia ini membuktikan bahwa hal ini merupakan contoh nyata posisi bahasa Indonesia semakin kuat di kancah dunia internasional. Ya. Yang ketiga, di mana penguatan posisi bahasa Indonesia di mata dunia. Bahasa Indonesia kerap kali selalu dipelajari dan dipahami oleh para pendatang asing. Jadi, kalian pasti tidak akan asing lagi mendengar bahwa bule-bule berbicara bahasa asing.
mereka mempelajari roots bahasa kita, dan kita juga mempelajari roots bahasa mereka, sehingga ada hubungan timbal balik, ibarat simbiosis mutualisme yang saling melengkapi satu sama lain. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia semakin bergengsi di kancah internasional. Nah, yang keempat adalah perkembangan global bahasa Indonesia yang semakin diminati oleh dunia internasional. Nah, data menyatakan bahwa 6.769 mahasiswa asing berbahasa Indonesia di Indonesia pada tahun 2017. Mereka semua berasal lebih dari 20 negara di Eropa, seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Asia Tenggara, hingga Afrika. Nah, kalian tahukah bahwa mahasiswa asing ini mempelajari bahasa nasional kita melalui program yang bernama BIPA? Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung diplomasi budaya serta membangun peradaban dunia. Nah, dan selanjutnya itu adalah berbagai kendala yang dihadapi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal presentasi ini, begitu banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh bahasa Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi saat ini. Nah, berbagai kendala-kendala yang dihadapi itu seperti dominasi bahasa asing. Saya mengakui bahwa 80% anak-anak Gen Z sudah menggunakan bahasa asing dalam komunikasi mereka sehari-hari. Jadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa eksistensi bahasa Indonesia kian hari kian tergerus. Cukup disayangkan. Tidak hanya sekedar cukup, tapi sangat-sangat disayangkan. Yang kedua itu adalah adanya campuran bahasa-bahasa asing dengan bahasa Indonesia di sosial media. Nah, ini bisa kita katakan sebagai bahwa setiap orang itu pengen terlihat keren. Ngomong bahasa Indonesia di mix bahasa Inggris berdasarkan pemahaman mereka. Nah, seperti itulah tantangan yang kedua. Dan tantangan yang ketiga itu adalah rendahnya literasi dan kebanggaan. Ya, berdasarkan survei yang sudah pernah mungkin kalian baca beritanya melalui sosial media, Indonesia menempati posisi ke-67 negara yang minim literasi. Sangat-sangat-sangat disayangkan. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa manfaat literasi itu luar biasa. Kita bisa dapat melihat dunia lebih jauh melalui literasi. Sayangnya, akibat adanya terobosan teknologi modern yang secara besar-besaran di pasar global, membuat para generasi muda enggan untuk mengimplementasikan sebuah kebiasaan literasi sejak dini. Dan yang terakhir adalah minimnya penerapan dan kaidah baku. Ya, minimnya penerapan dan kaidah baku ini tidak luput dari kelalaian kita, minat kita untuk mencari tahu lebih dalam. Contoh, berdasarkan makna kata ibu. Apakah kalian pernah mencari makna lebih dalam terkait dengan kata ibu itu? Pasti kalian akan berpikir bahwa, oh, ibu itu adalah orang tua kita, orang tua perempuan yang mendidik, yang membesarkan, dan yang mengajari kita banyak hal tentang keterampilan rumah tangga.
sudah belum bisa dipastikan bahwa ibu itu hanya merujuk kepada satu objek, tetapi ibu itu juga bisa diorientasikan dengan berbagai macam hal, seperti ibu bumi, ibu pengetahuan, ibu kita semua yang melahirkan kita, dan sebagainya. Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia? Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Ya, itu adalah hal mutlak yang harus kita implementasikan dalam keseharian kita. Mau tidak mau, menggunakan bahasa Indonesia harus. Dan yang kedua adalah meningkatkan literasi. Nah, saat kita melakukan kegiatan literasi, hal yang akan kita rasakan dampaknya adalah memperluas kosakata kita. Saat kita ingin menulis suatu kajian ilmiah, dan sebelumnya kita sudah sempat untuk melakukan berbagai macam literasi, otomatis otak kita akan dapat untuk menulis pemahaman-pemahaman kata atau istilah-istilah tertentu yang berkaitan pada bidang-bidang tertentu yang ingin kita implementasikan baik dalam bentuk jurnal atau artikel. Yang ketiga adalah patuh pada undang-undang dan juga peraturan presiden tentang kebahasaan. Yang sudah tadi saya sampaikan di awal bahwa Perpres tahun 2019 nomor 63 pasal 7 yang mengatur tentang kebahasaan, ya. Dan yang terakhir itu adalah membuat forum publik dan akademis. Forum publik dan akademis yang dimaksud itu adalah di mana Anda mampu membuat suatu perkumpulan yang di mana terdiri dari berbagai teman-teman, entah dari berbagai kampus, dari berbagai sekolah, pendidikan, dan seterusnya, kalian bisa untuk mendiskusikan apa sih strategi yang luar biasa untuk menanggulangi krisis eksistensi bahasa Indonesia di masa kini. Seperti itu. Jadi, kalian akan dituntun untuk berpikir lebih kritis, sehingga berbagai macam problematika terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia, tata gramatikannya, dan strukturnya juga akan bisa kalian pecahkan pada suatu forum. Seperti itu. Nah, yang terakhir, semoga kita bisa dapat melestarikan bahasa Indonesia dengan lebih baik lagi ke depannya, sebab bahasa Indonesia adalah tuan rumah kita, sekaligus tamu kehormatan yang perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Sebab bahasa Indonesia adalah salah satu jalan untuk membangun identitas diri bangsa serta terdapatnya peradaban internasional yang kian hari kian makin melejit. Dan yang terakhir adalah peran generasi kita di era globalisasi untuk mengharumkan citra bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu, mari kita jaga bahasa Indonesia di era globalisasi. Para hadirin sekalian dan juga rekan-rekan saya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi saya kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini sangat cukup bermanfaat untuk kalian semua dan mohon dikontemplasikan dengan baik dan bisa didiskusikan serta dipertimbangkan apa saja sih langkah-langkah yang bisa dilaksanakan untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada beberapa penyampaian atau kosakata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya.